Bagaimana sih caranya kita mengakali sebuah hak cipta agar video kita bisa dimonetisasi dan bisa diuangkan? Udah pasti dari kalian mungkin ada yang terkena hak cipta karena sound atau bahkan karena efek-efek yang kalian kasih dalam video kalian. Dan di video kali ini gue ingin ngasih tahu kepada kalian bagaimana sih caranya kita mengakali video kita yang terkena hak cipta agar bisa termonetisasi dan bisa diuangkan. Mau tahu caranya? Yuk simak terus videonya. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, gue ucapin selamat datang di channel Alphanet. Channel ini membahas seputar tentang YouTube, bahkan sampai tips and tricksnya. Jadi kalau misalkan kalian merasa channel ini cocok buat kalian, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe-nya ya guys. Oke, di sini gue akan ngasih tahu kepada kalian bagaimana sih caranya kita mengakali video yang terkena hak cipta agar bisa dimonetisasi. Jika video kita terkena hak cipta, mungkin tidak akan terasa apa-apa, bahkan YouTube menyarankan untuk tidak berbuat apa-apa selagi itu tidak menjadi masalah yang besar. Tapi, kita akan merasa rugi karena video itu bisa jadi tidak bisa dimonetisasi, atau dalam pengecualian, atau bahkan dalam iklan yang terbatas. Kalau nggak salah, gue pernah ngejelasin kepada kalian tentang dolar kuning, dan dolar kuning itu juga berhubungan dengan copyright. Bahkan gue pernah mengeluarkan video tentang copyright. Dan gue juga pernah mengeluarkan video tentang musik-musik atau efek-efek suara yang bahkan bebas dari copyright agar video kalian aman di YouTube dan bisa dimonetisasi. Oke, jadi di sini gue nggak akan lama-lama lagi untuk ngejelasin. Mungkin dari kalian ada yang udah paham atau bahkan belum paham, ya udah diulang aja videonya lagi. Oke? Tapi kalau ini buat kalian yang udah paham, yuk kita langsung aja praktek bagaimana sih caranya ngakalinnya. Oke semuanya, jadi di sini gue pengen ngeliatin dulu kepada kalian bahwa di sini ada dua video ya, yaitu adalah DIY K3 dan juga DIY K3. Tapi di sini yang beda adalah tidak memenuhi syarat dan kena hak cipta. Hak ciptanya ini kalau gue lihat ini adalah lagu atau backsound yang gue pakai di sini. Oke, tapi di video yang kedua, setelah gua ngupload yang kedua kalinya, ini tidak terkena hak cipta dan aktif. Ya enggak? Kayak gimana sih cara ngakalinnya? Jadi kalau misalkan kalian pakai Adobe Premiere, di sini kita akan coba dulu buka Adobe Premiere. Oke, jadi ini video yang gua buka di Adobe Premiere ya. Jadi gue kasih contoh di Adobe Premiere. Karena biasanya gue udah ngedit pakai Adobe Premiere sekarang. Oke, jadi ini video Adobe Premiere dan lagu yang atau backsound yang terkena copyright itu ada di bagian sebelah sini. Ini mungkin kalau gue dengerin lagi ini akan terkena copyright di video ini ya. Jadi nggak gue dengerin ya. Kita akan coba lihat aja bentuknya dan caranya ngasih pitch-nya. Oke, di sini gua matikan dulu karena berat posisinya. Oke, ini sudah. Di sini kita langsung menuju aja ke audio effect. Lalu kita ke pitch shifter. Tarik aja, langsung masukin ke lagu yang lu pengen rubah pitch-nya. Oke, dia masuk dan kita buka ke efek. Oke, di efek ini sebenarnya ada beberapa udah gua combine caranya. Tapi sebenarnya di multiband compressor, dynamic, parametric equalizer itu sebenarnya buat ngubah suaranya ya. Jadi suara yang gue pakai sekarang memang gue edit pakai gue edit pakai efek ini, multiband compressor, dynamic processing, dan parametric equalizer. Dan kalau misalkan lagu, sebenarnya nggak perlu pakai itu juga sih. Tapi gue iseng aja untuk pakai itu. Kali aja bisa merubah atau benar-benar mengelabui YouTube agar video yang kena hak cipta karena lagu ini atau karena lagu-lagu lain bisa bebas dari hak cipta dan bisa dimonetisasi. Oke, langsung aja. Itu ada pitch shifter dan ini ada edit. Kita langsung ke edit. Nah, di sini kita langsung ubah aja. Di sini langsung berubah ya, dicocokin aja. Mau Angry Rebel dan Rock Label dicocokin aja dengan lagunya. Mungkin memang beatnya akan berubah dan pastinya suaranya juga akan berubah ya. Ini sama aja kayak kalau di KineMaster, dia mungkin kayak
apa ya, chipmunks kalau nggak salah, terus suara berat dan apa semacamnya itu. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti langsung aja, kalian tinggal ganti ya ke semitones-nya, sense-nya, dan juga rasionya. Spilling frekuensinya bisa tetap aja, tapi kalian ganti di semitones atau sense-nya. Nah, ini akan lebih mudah atau akan berganti nadanya dan bisa ngakalin YouTube supaya nggak terkena hak cipta. Oke, jadi itu aja sih. Gampang kan? Mudah banget, abis itu tinggal diekspor dan selesai. Nah, jadi gimana nih? Tadi gue udah ngasih tahu kan beberapa caranya, mungkin nggak terlalu detail, tapi itu cara yang paling mudah banget sih kalau menurut gue. Kalau misalkan kalian pakai Adobe Premiere, kalian tinggal naikin aja picture-nya. Sorry, bukan picture ya, tapi pitch. Pitch-nya kalian naikin aja. Dan kalau misalkan kalian pakai KineMaster atau di handphone, kalau nggak salah di situ juga ada pitch-nya. sorry. Dan kalau misalkan kalian pakai KineMaster, kalian tinggal naikin juga pitch-nya atau diubah sedikit lah suaranya supaya nggak terlalu mirip nadanya dan YouTube agak terkecoh ya. Jadi di sini gue kayak ngajarin curang aja ya. Mungkin ini bisa kita bilang sebagai trik. Jadi pertama kali kalian mengupload sebuah video kalian akan dilihat dulu oleh YouTube dan akan diuji kelayakannya apakah video ini cocok untuk pengiklan atau bahkan iklannya bakal terbatas atau bahkan lebih buruknya tidak ada iklan. Jadi kalau misalkan gak ada iklan kan kayak rugi banget ya, video kalian tidak bisa dimonetisasi dan dolarnya mungkin mati seperti ini. Pasti nggak bakal mau dong buat kalian yang udah dimonetisasi atau bahkan baru-baru dimonetisasi, pasti nggak akan mau dong. Jadi perhatikan ketika kalian membuat sebuah video, ambil lagu-lagu yang no copyright dan bebas hak cipta pastinya. YouTube udah menyediakan juga kok dan banyak banget. Kalian bisa download langsung di Audio Library atau ya semacamnya. Oke? Pokoknya buat kalian yang udah mantengin channel Alphanet, terima kasih banyak nih. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk share agar orang-orang yang belum tahu jadi lebih tahu. Tetap bagikan positif di dunia internet. Jadilah pengguna yang cerdas, pengguna yang dapat diandalkan. Gue Faisal Muhammad bersama Alphanet. Until next time and keep watching.